Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, dengan topik Peluang dan Hambatan Bisnis Terkait Pandemi COVID-19. Sebelum memulai presentasi, baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rindi Astuti. Saya Fitria Eva. Saya Maria Sadriana. Baiklah, saya Mirani. Baiklah, langsung saja. Kelompok kami akan membahas topik mengenai peluang dan hambatan bisnis terkait COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang amat ditakuti orang di era baru ini karena keganasannya. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan nama virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini mudah menyebar dan sudah menyebar ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Apa sih kaitan COVID-19 dengan bisnis? COVID-19 mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor kecuali bidang kesehatan. Hal tersebut juga merubah perilaku masyarakat dunia pada semua kalangan. Selanjutnya, peluang bisnis di masa COVID-19. Yang pertama, bisnis online atau e-bisnis. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Keempat, media pemasaran semakin tidak terbatas. Kelima, proses transaksi semakin mudah. Keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Dan yang ketujuh, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Baiklah, pada peluang bisnis di masa COVID-19 ini akan dibahas secara lebih terinci oleh rekan saya. Penjelasan. 1. Bisnis online atau e-business. Bisnis jual beli online sangat menguntungkan di masa COVID-19, mengingat perkembangan teknologi dan juga kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan dalam rangka menghindari penyebaran virus corona. Kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Bisnis online merupakan bisnis yang tidak membutuhkan banyak modal karena dilakukan secara online. Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antara karyawan semakin mudah. Bisnis online juga mempermudah karyawan akses dengan atasannya. Waktu yang dibutuhkan juga akan bermanfaat bagi para atasan untuk mengawasi kinerja karyawannya. Yang keempat, media pemasaran semakin tak terbatas. Adapun media yang digunakan dalam melakukan pemasaran pada bisnis online yaitu dengan menggunakan teknologi seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Bahkan media belanja online seperti salah satunya Shopee. Tentu hal yang tersebut mempermudah penjual atau produsen melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang hendak mereka jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Dengan melakukan bisnis online yang dianggap lebih mudah dan menguntungkan, seseorang akan lebih memilih belanja secara online. Bahkan dengan berbagai opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash atau lewat perantaraan bank. Keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai social distancing dan physical distancing, sehingga menjadi salah satu peluang bisnis bagi tenaga kesehatan. Di antaranya meningkatkan permintaan akan obat-obatan, baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker dan sebagainya. Ketujuh, penyediaan tools dalam metode pembelajaran. Akibat dari COVID-19 ini juga berdampak pada dunia pendidikan.
baik sekolah dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, maka pentingnya pembelajaran daring atau dalam jaringan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut. Sehingga bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan bisnis dalam menyediakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menuju pembelajaran online. Hambatan bisnis yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama, penurunan pada aktivitas jual beli. Anjuran pemerintah yaitu mengenai social distancing demi menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Hal tersebut menghambat aktivitas jual beli produk yang biasa dilakukan secara langsung dan menyebabkan turunnya pendapatan para pembisnis khususnya pedagang. Yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku produksi. Akibat lain dari virus corona pada bisnis adalah sulitnya mendapatkan bahan baku. Hal ini terjadi karena beberapa perusahaan melakukan work from home dan bahkan PHK pada pekerja. Dan hal tersebut menyebabkan kelangkaan pada bahan baku produksi. Yang ketiga, distribusi terhambat. Hal ini terjadi karena pemberlakuan lockdown dan menjadikan masyarakat dibatasi supaya tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Yang keempat, penurunan pendapatan pada penyedia jasa. Contoh, penyedia jasa yang mengalami penurunan pendapatan yang terbilang signifikan, misalnya salon, ojek online, dan pangkalan, buruh bangunan, dan lain-lain. Era pandemi COVID-19 membuat kita semua untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, tidak hanya dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi yang terbatasi. Para pelaku usaha juga mengalami penyesuaian dalam berbisnis agar tetap bisa bertahan dan berkembang. COVID-19 merupakan hambatan yang dirasakan semua orang, namun masih bisa diubah menjadi sebuah harapan apalagi para pebisnis. Berikutnya, strategi mengubah hambatan menjadi harapan dalam berbisnis di era COVID-19. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang terbatas bukan berarti menjadi penghalang untuk tetap berhubungan baik dengan semua unsur penting dalam berbisnis. Tetap bangunlah komunikasi yang harmonis dengan stakeholder Anda seperti karyawan, partner, dan investor. Yang kedua, berkreasi dengan produk baru. Membuat atau menambah lini produk baru yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan pasar di masa pandemi COVID-19. Pembuatan produk baru ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan sumber bahan baku produk yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu merogoh kocek baru. Yang ketiga, pemasaran online. Melakukan pemasaran secara online seperti melalui sosial media dapat memperluas jangkauan target pasar Anda. Di masa pandemi COVID-19, peranan sosial media dinilai amat penting untuk meningkatkan revenue bisnis yang terhambat keterbatasan sosial. Yang keempat, integrasi omnichannel. Berkaitan dengan pemanfaatan sosial media, Anda bisa mulai mengoptimalkan omnichannel dengan mengintegrasikan aktivitas bisnis pada toko online dengan meningkatkan interaksi, membuat konten yang fun dan interaktif. Dengan melakukan hal tersebut, Anda bisa perlahan mulai mendapatkan hati target atau audiens untuk menjadi informasi terkait produk Anda, melakukan pembelian, atau bahkan membantu memasarkan produk Anda secara pasif. Nah, itu dia strategi-strategi yang bisa Anda lakukan untuk mengubah hambatan yang ada menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan di masa pandemi COVID-19. Proses adaptasi memang tidak mudah, namun jika Anda tetap berkreasi dan melihat segala sesuatu lebih luas, bukan tidak mungkin usaha Anda bisa bangkit di masa sulit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.